menjadi portofolio optimal. Selamat menyaksikan. Oke, pada pembahasan pertama di sini ada latar belakang, yaitu teori portofolio diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952 melalui sebuah artikel di Journal of Finance dan dilanjutkan dengan bukunya pada tahun 1959. Teori ini merupakan teori yang pertama diperkenalkan untuk pembahasan tingkat pengembalian dan risiko. Teori portofolio adalah cara yang digunakan untuk memperoleh imbal hasil atau return yang diinginkan dengan meminimalkan risiko yang akan terjadi. Instrumen investasi maupun beberapa aktiva diinvestasikan untuk memperoleh return. Oke, selanjutnya ada menyusun portofolio dengan menggunakan prinsip-prinsip Markowitz. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio yang optimal. Pada dasarnya, teori portofolio dengan model Markowitz didasarkan oleh 3 asumsi, yaitu yang pertama, periode investasi tunggal, misalnya itu 1 tahun. Lalu yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Lalu yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return, harapan, dan risiko. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz. Yang pertama itu, semua titik portofolio mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan yang lainnya. Lalu yang kedua, model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana. Lalu yang terakhir, investor yang berbeda-beda akan berinvestasi input yang berbeda pula. Aktivitas utama dalam manajemen portofolio yaitu ada tiga opsi. Yang pertama itu perbuatan keputusan alokasi aset menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang dijadikan sebagai pilihan investasi. Yang kedua itu penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas aset, porsi dana atau bobot dana. Lalu yang ketiga, pemilihan aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Dalam teori Markowitz, return aset berkorelasi satu dengan yang lain dan tidak independen, sehingga risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset portofolio, tapi mempertimbangkan efek keterkaitan antar return aset dalam mengestimasikan risiko portofolio. Konsep dasar pembentukan portofolio optimal, yaitu ada 3. Yang pertama, portofolio efisien dan portofolio optimal harus berpegang pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang kedua yaitu aset berisiko dan aset bebas risiko. Seorang investor harus bisa memilih menginvestasikan dananya pada berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko. Yang terakhir yaitu ada fungsi utilitas dan kurva indiferen, menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Tahapan proses portofolio. Proses portofolio mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Yang kedua, ada tingkat risiko atau risk of rate. Yang ketiga, ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan dan periode investasi atau time horizon. Yang kedua, tahap ekspektasi pasar, yaitu mengumpulkan informasi mengenai seluruh instrumen investasi yang ada dan bagaimana keinginan berbagai pihak terhadap seluruh pasar investasi. Nah, yang ketiga yaitu tahapan membangun portofolio, merupakan tahapan implementasi keahlian manajer investasi atas keinginan investor dan situasi pasar yang ada. Terakhir yaitu tahap evaluasi kinerja, yaitu melakukan perhitungan atas portofolio yang dikelolanya. Selanjutnya, hasil pengelolaan portofolio dalam bentuk tingkat pengembalian atau return dibandingkan dengan tingkat pengembalian patokan atau benchmark. Elton DKK pada tahun 1976 mengemukakan sebuah alternatif untuk memilih saham mana yang masuk dalam portofolio dengan menggunakan excess return to beta atau REB, di mana REB merupakan selisih antara tingkat pengembalian saham dengan tingkat pengembalian aset bebas risiko yang selanjutnya dibagi dengan beta saham tersebut. Excess return to beta ini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. REB mengukur tambahan tingkat pengembalian pada sebuah saham per unit dari risiko yang tidak dapat didiversifikasi. REB dihitung sebagai berikut.
REB sama dengan return I dikurang return F dibagi beta I. Metode alternatif untuk memperoleh efisien frontier. Efisien frontier merupakan sekumpulan portofolio dengan expected return maksimal pada tingkat risiko yang sama atau risiko minimal pada tingkat return yang sama. Efisien frontier memberikan gambaran mengenai dua hal, yaitu yang pertama, di setiap level return, investor dapat membuat portofolio yang menawarkan risiko serendah mungkin. Yang kedua, yaitu untuk setiap tingkat risiko, investor dapat membuat portofolio yang menawarkan pengembalian tertinggi. Selanjutnya yaitu model indeks tunggal atau single index model atau yang sering disebut dengan SIM. SIM merupakan penyederhanaan dari model Markowitz dengan rumus SIM, yaitu RI sama dengan II ditambah BIRM ditambah EL. RI yaitu return securities ke I, AI itu suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari suatu return securities ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Kalau BI itu yaitu beta, kalau RM itu tingkat return dari indeks pasar, dan yang terakhir EI itu yaitu kesalahan residu. Dengan contoh soal itu diasumsikan return untuk indeks pasar pada periode adalah 12%, AI-nya yaitu 3% dan BI-nya 1,5. Maka estimasi SIM untuk sekuritas I yaitu RI sama dengan 3% ditambah 1,5 RM ditambah EI. RI sama dengan 3% ditambah 1,5 dibagi terus 12% sama dengan 21%. Jadi return indeks pasar adalah 12%, maka return sekuritas I-nya adalah 21%. Jika accrual returnnya dari sekuritas adalah 19%, maka kesalahan residunya atau yang sering disebut EI adalah 19% dikurang 21% sama dengan min 2%. SIM menjadi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama komponen return yang unik atau AI, berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan secara umum. Contohnya yaitu pemagokan karyawan, kebakaran, penemuan penelitian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan komponen return yang berhubungan dengan return pasar atau BIRM. Menyangkut makro event yang mempengaruhi semua perusahaan, contohnya dengan pengumuman diskon rate, perusahaan cruise, dan money supply yang tidak diharapkan. Selanjutnya yaitu asumsi SIM. Asumsi utama SIM adalah kesalahan residu sekuritas ke I tidak berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas ke J atau COF EI. Asumsi dari SIM mempunyai implikasi bahwa sekuritas bergerak bersama-sama untuk karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan itu sendiri, melainkan kesalahan yang mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Pembagian risiko menjadi dua bagian. SIM juga membagi dua risiko menjadi dua bagian, yaitu risiko pasar dan risiko unik. S2I sama dengan BI2 SMM ditambah S2EI. S2I yaitu risiko pasar ditambah risiko spesifik dikurang perusahaan. SIM memberikan simplifikasi untuk portofolio sebagai berikut. S2P sama dengan BP2 dalam kurung S2M ditambah S2EP. Total varian portofolio sama dengan resiko pasar portofolio ditambah varian residu portofolio.
Kesimpulan SIM yaitu yang pertama, SIM menyederhanakan perhitungan varian portofolio. Yang kedua, SIM memiliki asumsi bahwa sekuritas-sekuritas dihubungkan hanya pada respon mereka terhadap return pasar. Yang ketiga, keakuratan estimasi varian portofolio yang tergantung oleh asumsi yang dibuat oleh SIM. Yang keempat, SIM menyederhanakan perhitungan model Markowitz. Yang B yaitu multi-index model MIM sering disebutnya. Rumus EIM yaitu E dalam kurung RI sama dengan AI ditambah BIRM ditambah CINF ditambah EL. NF yaitu faktor dan variabel non-market. Berdasarkan penelitian Cohen dan Pagyu, MIM menghasilkan lebih banyak portofolio efisien daripada SIM. Model ini digunakan untuk menyempurnakan SIM yang hanya menggunakan satu indeks dalam asumsinya. MIM lebih baik dari SIM karena MIM ini menggunakan lebih dari satu informasi yang berhubungan dengan return dan saham. Selanjutnya dari multi-index model MIM, yang pertama itu ada asumsi kritis model indeks tunggal. Nah, pada model indeks tunggal ini mengasumsikan bahwa sekuritas hanya terkait dengan respon secara umum terhadap return pasar. Dengan demikian, kesalahan residu sekuritas tidak berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas. Kemudian ada membagi resiko menjadi dua bagian. Pada model indeks tunggal ini sama halnya dengan return sekuritas karena resiko sekuritas tunggal dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, untuk mencari total resiko sekuritas sebagaimana dihitung, rumusnya yaitu E dalam kurung RI sama dengan AI plus BI dikali R dikali M plus CI dikali NF plus EI. Multi-index model adalah bentuk di mana NF adalah faktor non-pasar dan semua variabel yang didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi memilih jenis aktiva optimal keputusan alokasi aktiva. Keputusan alokasi aktiva adalah alokasi dana portofolio untuk jenis aktiva, seperti kas, obligasi, dan ekuitas. Nah, 3 pertanyaan yang mempengaruhi keputusan alokasi aktiva, biasanya yang pertama, berapakah presentasi dana portofolio yang akan diinvestasikan di pasar modal asing? Terus yang kedua ada, berhubungan dengan masing-masing negara, berapakah persentase dana portofolio yang akan diinvestasikan dalam saham, obligasi, bil, atau aktiva lain? Kemudian yang ketiga ada berhubungan dengan jenis aktiva utama, berapakah persentase dana portofolio yang akan diinvestasikan dalam sekuritas tunggal. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu portofolio adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga, keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Nah, menyusun portofolio yang optimal bisa dengan memanfaatkan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz. Nah, teori portofolio Markowitz sejatinya mengajarkan bahwa investasi dengan cara memecah dana yang diinvestasikan itu dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko yang akan timbul ke depannya dan melahirkan efisien Fortentiner. Sekian